karya seni digital yang beredar di media sosial. Dan tidak jarang juga kita merasa sulit membedakan atau menentukan mana karya yang asli dan mana karya yang duplikasi. Padahal sekalipun sebuah karya diproduksi dalam bentuk digital, ciptaan tersebut tetap memiliki kekayaan intelektual yang harus dilindungi. Disinilah peran NFT atau non-fungible token merupakan token digital yang dibangun menggunakan sistem blockchain. NFT pada dasarnya adalah sebuah token digital yang ditautkan ke sistem besar blockchain, yang dimana blockchain ini merupakan sebagai buku besar publik terdistribusi yang mencatat transaksi. NFT adalah aset satu-satunya di dunia digital yang dapat dibeli dan dijual seperti properti lainnya. Tetapi mereka tidak memiliki bentuk yang nyata. Token digital dapat dianggap seperti sertifikat kepemilikan untuk aset virtual atau fisik. Jadi di dalam aset tersebut memuat informasi terkait pemilik awal, pemilik akhir, dan juga penerbit token. Misalnya seperti bos Twitter yang kemarin menjual tweet pertamanya sebagai non-fungible token, hingga saat ini harga tweet pertamanya Jack Dorsey berhasil menembus $2,9 juta atau setara 42 miliar. NFT ini memang dapat mengambil bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan barang apa yang mau disematkan NFT-nya. Bisa saja barang koleksi dan juga bahkan objek fisik. NFT sendiri dibuat atau dicetak dari objek digital yang mewakili barang berwujud dan tidak berwujud, termasuk lukisan, gambar, GIF, lagu, video dan sorotan olahraga, dan objek video game. Next. Nah, untuk apa sih NFT ini digunakan? Teknologi blockchain dan NFT memberi seniman dan pembuat konten peluang unik untuk monetisasi barang dagangan mereka. Misalnya, seniman tidak lagi harus tergantung pada galeri ataupun balai lelang untuk menjual karya seninya. Sebaliknya, artis dapat menjualnya langsung ke konsumen sebagai NFT, yang juga memungkinkan mereka menyimpan lebih banyak keuntungan. Selain itu, seniman dapat memprogram dalam royalti sehingga mereka akan menerima persentase penjualan setiap kali karya seni mereka dijual ke pemilik baru. Ini adalah fitur yang menarik karena seniman umumnya tidak menerima hasil di masa depan setelah karya seni mereka pertama kali dijual. Next. Nah, bagaimana sih cara kerja NFT ini? Di samping ada gambar digital Mona Lisa. Jadi secara teknis, ketika foto Mona Lisa yang asli diterbitkan sebagai NFT, pertama file gambarnya akan disimpan pada IFPS ataupun hard disk blockchain, jaringan komputer peer-to-peer dalam bentuk kode hash. Nah, bila suatu hari ada gambar yang serupa yang direkam kembali oleh IFPS ini, hasilnya akan invalid karena data tersebut sudah ada sebelumnya. Di sisi lain, kode hash juga berfungsi sebagai identitas penyimpanan di blockchain. Selanjutnya, kode hash gambar Mona Lisa ini akan diproses lagi menggunakan smart contract, sehingga menghasilkan token digital yang unik. Token inilah yang disebut NFT. Jadi pada dasarnya ketika seseorang membeli aset NFT, artinya ia mendapatkan sertifikat keasliannya, bukan membeli file gambarnya. Next. Oke, teman saya barusan sudah menjelaskan panjang lebar apa itu sebenarnya non-fungible token. Lalu sebenarnya bagaimana non-fungible token ini bisa mendisrupsi pasar dan justru membantu orang lebih banyak. Dalam 2 tahun terakhir, dunia sebelum
maksud saya dunia sebelum pandemi COVID-19, kita menikmati banyak sekali pertunjukan seni, pertunjukan musik, pameran maupun pertunjukan mural, pameran foto, pameran lukisan, dan lain sebagainya. Dalam bentuk pameran pun atau dalam bentuk lelang penjualan. 2 tahun terakhir setelah kita berada dalam dunia dalam pandemi, semuanya rusak, semuanya berantakan karena penyebaran virus ini, termasuk ekosistem bisnis karya seni yang dimaksud. Next. Sebelumnya pada pasar tradisional, Tokopedia telah berhasil mendisrupsinya. Banyak sekali akses-akses yang akhirnya terbuka oleh Tokopedia, seperti kurir-kurir akhirnya berkembang pesat, industri kurir atau jasa pengiriman setelah e-commerce atau marketplace ini mulai timbul. Lalu juga dia mempermudah distribusi penjualan, bisa mempertemukan penjual di Indonesia bagian timur ketemu dengan pembeli dari Indonesia bagian barat, dan sebagainya. Lalu bagaimana caranya NFT bisa mendisrupsi pasar yang sudah didisrupsi oleh Tokopedia? Sebagaimana tadi sudah dijelaskan, tweet dari Jack Dorsey atau founder dari Twitter dibeli seharga 30-an miliar, itu menjadi bukti bahwa NFT bisa menjadi solusi akan karya digital, bahkan untuk sesuatu yang tidak bisa dibilang karya sekalipun, seperti tweet yang ada di Twitter. Fungsinya sebagai segel dari originalitas karya digital bisa membantu banyak sekali pekerja seni. Contohnya, para pelukis, maupun pelukis konvensional maupun pelukis digital, musisi, pembuat film, dan lain sebagainya. Pasar NFT pun sebenarnya bukanlah barang baru. Sejak 2017, pasar NFT maksud saya sudah bergerak dan sudah menghasilkan ratusan juta dolar hingga pada tahun 2021 ini. Nah, contoh konkretnya adalah Sarah Zucker, seniman digital yang mulai menjual NFT karya seninya dari tahun 2019. Ketika tidak ada seorang pun di luar komunitas kripto tahu apa NFT. Pasar marketnya tidak seluas sekarang. Hanya ada di dalam lingkaran komunitas kripto. Dan tahun 2021 ini, pada bulan Juni tepatnya, belum genap 1 tahun, Zucker mengaku telah memperoleh uang senilai $274.000 dari penjualan karya seni yang dilakukannya. Hanya dari situ. Melesatnya NFT sebenarnya juga tidak bisa lepas dari campur tangan para pesohor dunia. Seperti tadi Jack Dorsey sebelumnya sudah disebut. Selain tadi ada Zucker, ada Jack Dorsey yang menjual tweetnya, ada juga seniman digital lainnya yang bernama Mike Winkelmann. Dia melelang karyanya yang berjudul Every Days, The First 5,000 Days sebagai NFT dengan harga 69 juta US dollar atau senilai 994 miliar. Belum lagi karya dari DJ Steve Aoki yang dijual kepada CEO T-Mobile, John Negri, senilai 12,9 miliar rupiah. Dan meme nyanket yang mungkin teman-teman tahu yang beredar tahun 2010-an, itu terjual sebesar 5,6 miliar rupiah. Teman-teman bisa membayangkan bagaimana NFT bisa menjadi solusi dari pekerja-pekerja seni yang ekosistem ekonominya, nggak hanya secara mikro, ekosistem ekonominya dihantam. Panggung industri ditutup, terus dapur rekaman banyak yang tutup karena secara primer pun banyak orang yang gagal memenuhi kebutuhannya, apalagi kebutuhan tersier, yaitu hiburan, dan lain sebagainya. Next. Tadi sudah dijelaskan karya DJ Steve Aoki yang dijual senilai 12,9 miliar dan lain sebagainya. Bayangkan itu semua terjadi di Indonesia. Bayangkan ketika musisi-musisi yang banyak melemah ekonominya, penjualan karya seninya menurun, seniman-seniman baik digital maupun pelukis konvensional yang jangankan setelah pandemi, sebelum pandemi saja yang mungkin tidak mendapat penghargaan dan apresiasi yang cukup
itu bisa terbantu di NFT ini. Ketika karya mereka bisa sebenarnya dijual lebih mendunia dan dalam bentuk yang lebih praktis. Next. Pada akhirnya kami berkesimpulan yang mau kami tuju atau yang kami sarankan kepada Tokopedia adalah kolaborasi Tokopedia dengan NFT. Tokopedia terbukti secara kemampuannya selama 11 tahun menjadi disruptor dari pasar yang ada secara konvensional. Dia membantu banyak pihak, dia membuka justru cabang bisnis baru dan lain sebagainya, dan yang paling penting sebenarnya ada revenue dan membantu orang lain. Pun juga begitu dengan NFT atau non-fungible token. NFT telah banyak membantu membuka lahan uang baru khususnya kepada para pekerja seni. Dan setelah dunia terdampak pandemi yang dimana pekerja seni tersebut mengalami kerugian atau berkurangnya cash flow dari mereka, NFT bisa menjadi salah satu insentif dan boosting dari minimal penjualan karya mereka. Pada akhirnya bayangkan ketika Tokopedia yang sudah provide barang fisik bisa provide barang digital melalui NFT, dijamin originalitasnya. Sekian presentasi kami mengenai disrupsi oleh NFT yang berkolaborasi dengan Tokopedia dan menjadikannya pasar baru, pasar digital minimal untuk Indonesia dulu. Sekian, terima kasih. Saya Yudhistira dan rekan saya Samuel. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.